Kata teman-teman sih saya kena dikerjain teman gitu. Kata saudara saya juga gitu, tapi saya nggak percaya dengan gitu-gituan. Waktu itu saya nggak mau diajak ke tempat orang pintar, saya nggak mau. Saya selalu ke dokter. Tapi dokter udah kemana-mana. Terus akhirnya tahun 2013 saya dipensiun. Penyakit saya parah. Udah pensiun lebih parah lagi. Iya, saya udah habis-habisan dok. Pak dok, Pak Ustadz, saya udah habis-habisan. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Ibu Sulisih, ya Allah. Baik dari orang tua sebelum Ibu Sulisih, baik dari pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Sulisih, baik ilmu-ilmu yang dicari oleh Ibu Sulisih, ya Allah. Yang musyrik, ya Allah, yang menyatu dengan tubuhnya Ibu Sulisih, keluarkan dari tubuhnya Ibu Sulisih, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet dari dalam tubuh Ibu Sulisih, ya Allah. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada pada tubuh Ibu Sulisih, ya Allah. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada pada tubuh Ibu Sulisih, ya Allah. Keluarkanlah, ya Allah, amin. Keluarkanlah, ya Allah, amin. Keluarkanlah, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, jika ada ilmu orang lain yang menyerang Ibu Sulisih, aku mohon agar engkau keluarkan ilmu orang lain yang menyerang Ibu Sulisih, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu, ampuni kemarahan-kemarahan ilmu orang lain yang menyerang Ibu Sulisih, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan ilmu orang lain yang menyerang Ibu Sulisih, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan pada Ibu Sulisih, ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosanya, ya Allah, amin. Ampuni kemarahan-kemarahan dan kejengkelannya setiap hari, ya Allah. Ampuni kemarahan kepada suaminya, ya Allah, amin. Ampuni kemarahan kepada suaminya, ya Allah, amin. Ampuni kemarahan Ibu Sulisih kepada suaminya, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan berikanlah kesembuhan pada Ibu Sulisih, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Sulisih bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Sulisih kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Ibu Sulisih, istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa? Kaku, berat. Sakitnya sudah tidak ada tapi kaku justru sekarang. Berat, jadi kaku tiba-tiba. Apa itu? Ilmunya bareng mau keluar. Nggak bisa gerak. Gak bisa gerak. Gak apa-apa digerakin pelan-pelan sambil istighfar. Makanya jangan sering jengkel, coba sering istighfar. Astagfirullahaladzim. Coba. Yuk gerakan, belajar gerakin. Coba jempolnya digerakin pelan-pelan coba. Sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Yuk ibu semuanya yuk istighfar yuk. Astagfirullah. Biarin dulu bu. Nih, astagfirullah. Oh, alhamdulillah. Sedikit demi sedikit. Bismillah. Yuk, bismillah. Di papa. Itu bisa kaku seperti itu. Itu kenapa ya? Itu? Ya ilmunya keluar tapi jadi pada balapan mau keluar jadi seperti itu. Ya udah. Satu lagi. Pak, ayo Pak. Sebelah sini Pak. Nah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi. Perkenalkan nama saya Supriyana. Pak Supriyana dari mana? Saya dari Tangerang. Tangerang. Gini Pak Ustadz, sejak tahun 94, tepatnya pas istri saya hamil 6 bulan, saya mulai sakit-sakitan Pak. Sakit apa aja? Kata dokter sih waktu itu asam lambung, mah gitu. Kata teman-teman sih saya kena dikerjain teman gitu. Kata saudara saya juga gitu, tapi saya nggak percaya dengan gitu-gituan. Waktu itu saya nggak mau diajak ke tempat orang pintar, saya nggak mau. Saya selalu ke dokter. Tapi dokter udah kemana-mana. Terus akhirnya tahun 2013 saya dipensiun. Penyakit saya parah. Udah pensiun lebih parah lagi? Iya, saya udah habis-habisan dok. Pak Ustadz, saya udah habis-habisan. Maksudnya habis-habisan gimana? Uang pensiun tuh sampai habis.
Buat pengobatan. Buat pengobatan. Tapi terus ke dokter dan dokter. Iya. Gak sampai tergerak untuk ke orang pintar gitu, enggak? Terus saudara saya dari kampung telepon, udah Pri kamu kesini aja berbuat sini. Karena udah mentok di ilmu kedokteran, hanya nurut. Ya nurut. Terus dilihat, oh ya ini memang Mas Supri dikerjain orang nih non medis gitu. Akhirnya saya dikerjain kata orang pintar tuh, oh ya Mas Supri itu udah tulang rusuknya udah dikunci 6 ring gitu. Terus ulu hatinya tuh ada kawatnya gitu. Katanya. Ya. Terus akhirnya diberikan tindakannya apa saat itu? Akhirnya saya dikerjain, ditindak, akhirnya dikeluarin tuh. Benar keluar? Keluar, Lewat mana? lewat sini Mas. Sini saya dibelek. Terus keluar apa? Keluar itu ringnya itu. Lem besi 6. Itu ngeluarin tuh sampai yang terakhir tuh susah Pak Ustadz sampai. Kelihatan gitu? Ya saya nggak lihat, cuman terasa ngelalir-ngelalirnya terasa gitu. Akhirnya sampai pakai tang ngambilnya, pakai tang. Berdarah-darah? Enggak. Ya itu sihir kan, sihir jadinya enggak gitu. Udah itu, udah kecapean dia nggak mau ngambil yang di sini. Besoknya baru dikerjain di sini keluar. Keluar lagi? Keluar ya kawat gini. Dari sini? Iya bentuknya begini nih. Jadi sini lancip-lancip. Bentar. Iya, Lancip-lancip? lancip-lancip. Ya ini Mas Pri yang bikin Mas Pri suka ulu Sebentar, hatinya. kalau yang dari sini Bapak lihat dong. Oh dari sini? Dari sini tuh nggak ngelarinya. Hah? Ngelarinya bukan dari sini, tapi dari sini juga, dibelek juga. Tapi katanya dari sini. Iya. Tapi ngeluarinnya dari sini. Iya. Wah, piye? Terus hari ketiganya saya dibersihin, keluar linding-linding segitu. Saya kira paku, tapi nggak taunya pecahan beling. Beling Gitu. dari mana? Dari belakang sini kan dioperasi sini dibelek-belek gitu. Akhirnya saya lihat paku satu aja nggak ada. Katanya beling semua. Tapi habis itu badan saya seger, enteng banget. Oke. Terus saya pulang lagi ke Jakarta. Ke Jakarta 5 hari saya punggungnya sakit Pak Ustadz, panas gitu. Saya nelpon, kenapa nih Mas? Oh iya bener Mas Pri, diajar lagi nih. Mas Pri ini buru-buru sini, saya langsung beli tiket, saya langsung pulang lagi. Saya sana kerjain. Terus ini Mas Supri ini memang dibikin biar tahun akhir 2013 Mas Supri meninggal nih, dibikin meninggal. Tahun 2014 istri saya meninggal. 2015 anak saya yang paling besar meninggal. Dibikinnya, astagfirullahaladzim. Maaf Pak, sakit gak Pak? Oh, enggak. Wah kebal juga Pak. Ada kebal, dikasih kebal. Saya kaget. Oke, terus tapi nggak jadi meninggal? Nah ini masih Iya, ada di hadapan istri? Mas. Istri ada Mas. Suami itu anak nggak? Alhamdulillah. Berarti itu Dia masih nggak kejadian? Nggak kejadian. Terus saya balik lagi ke Jakarta, udah selesai Pak Ustadz. Ya waktu itu perang antara yang nyihir itu sama orang pintar itu perang. Ya saya tahu Pak. Kelihatannya gimana emang? Ya ding 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 ding. Itu Bu, apa? Bukan keris. Apa itu? Paku kecil-kecil tuh. Lihat, pakunya gitu? Nggak lihat. Bunyinya aja? Ya bunyinya aja. Itu sampai keramik aja cowel Mas Irfan. Ya. Padahal pakunya kecil loh. Udah itu, Mas Pri ini sana udah kalah Mas Pri. Udah itu terus saya Pulang lagi? ya pulang lagi. So, sakit lagi. Terus saya balik lagi. Udah Mas Pri balik lagi ini diserang lagi nih. Saya nggak mau. Karena saya udah habis-habisan untuk ongkos Ya, ke pulang kampung ya, aja. ya. Udah. Akhirnya saya udah pasrah. Start. Akhirnya saya ya sholat aja lah udah. Ya. Sekarang masih sakit-sakitan? Lah, Sholat tapi udah mulai khusyuk? ya kemarin, alhamdulillah saya 5 waktu saya jalani. Alhamdulillah. Terus, ya kemarin saya lihat, nggak sengaja saya lihat Siraman siraman kalbu. kalbu. Ya. Pas 3 hari berturut-turut itu,
punggung saya panas Pak Ustadz. Panas ya. Waduh aku. Terus keempatnya saya nggak apa-apa, cuman malamnya muntah-muntah. Kata istri saya, Pak udah keluar itu Pak. Ya. Terus hari kelimanya pas sholat maghrib, itu ada binatang keluar dari sini. Keluar beneran dari kulit Pak? Atau dari bawahnya? Ya itu ini saya. Dari sini ke bawah sini, tapi kan nggak lihat Mas. Nah itu kayak tikus tapi nggak ada bulunya. Nyata ada? Dari mananya Mas? Ini saya Mas. Dari sebelah mana? Dari sini. Gitu. Nah, saya kira kena sarungnya sebelah. Wah ini kena sarungnya sebelah nih, nggak mungkin lah ini rumah Allah kok ada kayak gini. Gitu. Saya nggak percaya gitu. Tapi setelah besoknya lihat siram kalbu, Pak Ustadz bilang waktu sholat di Mekah, di depannya ada jinnya pondok keluar. Karena orang itu sholat kusuk dan imannya benar, itu bisa terjadi. Wah saya juga, waduh benar berarti Sumarun. Sebelah kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri aja? Ya. Yang situ Pak? Yang mana Pak? Yang sini. Oh gitu. Ustaz, benar gak sih kalau saya ngelihatnya yang bolak-balik ke daerah itu kayak dikerjain tanda kutip?